Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari dengan NIM 2225210018 dari kelas 4B jurusan Pendidikan Akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fondasi keberhasilan pendidikan di Indonesia, investasi sumber daya pendidikan. Nah, di sini ada investasi sumber daya pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara peserta PISA. Nah, dari pembahasan tersebut, bagian ini diawali dengan penjelasan mengenai anggaran pendidikan di berbagai sistem pendidikan, kemudian bagaimana perubahan dalam anggaran tersebut selama penyelenggaraan rangkaian putaran PISA dan secara umum selama 2 dekade terakhir, serta hubungannya dengan nilai hasil tes PISA pada berbagai tingkatan sekolah. Juga menjelaskan bagaimana anggaran tersebut dikucurkan ke dalam sistem sekolah di negara-negara peserta PISA termasuk Indonesia. Titik berat pembahasan adalah pada ketersediaan dan kualitas sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Sumber daya fisik meliputi sarana prasarana pendidikan, komputer, dan ukuran sekolah. Sementara komponen-komponen sumber daya manusia dalam konteks pembahasan ini adalah gaji guru, pelatihan awal, kualifikasi, dan pengembangan profesional, kekurangan tenaga SDM, serta rasio siswa buku dan Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya keuangan. Anggaran pendidikan pada hampir semua negara dengan skema anggaran pendidikan bersumber dari pemerintah pusat. Meningkat dalam beberapa tahun ini, antara 2008 hingga 2015, anggaran untuk masing-masing siswa sekolah dasar, sekolah menengah, dan diploma meningkat 80% di negara-negara OECD menurut OECD 2017. Secara global, anggaran pendidikan publik sebesar 14,1% dari total anggaran publik pada tahun 2014. Pada tahun 2015, anggaran pendidikan publik sebesar 4,7% dari produk domestik bruto atau disebut PDB menurut UNESCO 2017. Jumlah sedemikian tidak cukup bagi negara-negara untuk mencapai Sustainable Development Goals atau bisa disebut SDGs dalam pendidikan. Untuk mengejar target pencapaian SDGs, UNESCO mendorong pemerintah meningkatkan proporsi anggaran pendidikan di APBN 2020 dari sekitar 3% menjadi 5% untuk negara berpendapatan rendah dan dari 4% menjadi 6% negara-negara berpendapatan menengah. Peningkatan ini akan menaikkan proporsi anggaran pendidikan terhadap produk domestik bruto menjadi sekitar 10% di negara-negara berpendapatan rendah dan 7% untuk negara-negara berpendapatan menengah. Saat ini, anggaran pendidikan publik di Indonesia sebesar 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Anggaran pendidikan Indonesia pada 2015 sebesar 20,5% dari total belanja negara atau setara 3,58% PDB Indonesia menurut UIS 2019. Dengan anggaran pendidikan lebih dari 20% APBN, Indonesia telah berhasil mencapai salah satu target kunci SDGs bidang pendidikan menurut UNESCO 2017. Berdasarkan hasil PISA 2015, anggaran rata-rata kumulatif sekolah untuk setiap siswa berusia 6 hingga 15 tahun sebesar 100.000 US dollar di China, Taipei, Belanda, Australia, Singapura, Inggris, Finlandia, Korea Selatan, Belgia, Swedia, dan Brunei Darussalam. Amerika Serikat, Norwegia, Australia, Macau memiliki anggaran kumulatif per siswa lebih dari 120 US dollar. Luxembourg memiliki anggaran rata-rata kumulatif per siswa sekitar 200.000 US dollar dan Qatar sekitar 325.000 US dollar. Sedangkan di Brasil, Thailand, dan Peru, anggaran kumulatif rata-rata untuk setiap siswa berusia 6-15 tahun kurang dari 40.000 US dollar menurut OECD 2019. Di Indonesia, anggaran kumulatif per siswa pada rentang usia ini secara total adalah 14.717 US dollar, urutan kedua terbawah dibanding negara-negara peserta PISA lainnya. Di sini tampak kaitan erat antara anggaran pendidikan dan PDB negara-negara yang memiliki anggaran pendidikan besar cenderung juga merupakan negara dengan PDB per kapita tinggi.
Anggaran per siswa dan nilai hasil tes dalam PISA. Sekilas hasil PISA menunjukkan bahwa siswa di negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara yang mempunyai anggaran pendidikan besar meraih nilai tes lebih tinggi daripada negara-negara yang berpendapatan rendah dan anggaran kecil. Negara berpendapatan tinggi yang memiliki pendapatan domestik bruto atau bisa disebut PDB di atas 20.000 US dollar memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke sektor pendidikan. Negara berpendapatan tinggi secara kumulatif menganggarkan rata-rata 89.262 US dollar untuk setiap siswa usia 6 hingga 15 tahun. Negara-negara di luar kategori tersebut secara rata-rata mengeluarkan anggaran sebesar 21.307 US dollar. Namun, hubungan antara besar pendapatan per kapita dan alokasi anggaran per siswa dengan skor PISA jauh lebih tinggi. Umumnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dapat meningkatkan skor siswa hingga pada titik tertentu. Efektivitas peningkatan alokasi anggaran terhadap prestasi siswa menjadi berkurang, bahkan tidak lagi memiliki pengaruh. Menurut OECD 2012 dan Baker, Gosling, dan Letterdre 2000. Pada negara dengan anggaran kumulatif per siswa di bawah 50.000 US dollar, peningkatan anggaran pendidikan berjalan seiring peningkatan skor PISA. Sebaliknya, di negara-negara yang mengalokasikan anggaran kumulatif per siswa lebih dari 50 US dollar, peningkatan anggaran pendidikan tidak terlalu berdampak pada peningkatan skor PISA. Pada negara-negara dengan anggaran kumulatif per siswa kecil, Indonesia termasuk di dalamnya. Peningkatan anggaran sangat berdampak pada peningkatan skor matematika PISA. Pada kelompok kedua, peningkatan anggaran kumulatif per siswa karena kurang berdampak terhadap peningkatan skor membaca PISA. Selain menunjukkan keterbatasan peningkatan anggaran terhadap kompetensi siswa, kondisi ini juga bermakna keunggulan dalam pendidikan membutuhkan lebih dari sekedar alokasi anggaran. Hal penting lain yang menentukan kompetensi siswa adalah nilai dan alokasi siswa. Selanjutnya, dikatakan mengenai sumber daya manusia di sekolah. Guru merupakan sumber daya pokok dalam proses belajar, namun faktor yang melekat pada guru memberi efek berbeda terhadap prestasi siswa. Misalnya, pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diampu dan kualitas pengajaran memberikan dampak lebih besar dan berhubungan lebih erat dengan prestasi siswa dibandingkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, kualifikasi, status pekerjaan, atau gaji guru. Menurut Barbet dan Nordstad 2007 menyatakan bahwa prioritas kebijakan publik yang terkait dengan itu seharusnya berfokus pada menarik minat masyarakat terhadap profesi guru, mengembangkan kemampuan guru, dan mempertahankan guru yang efektif. Gaji guru adalah proporsi terbesar alokasi anggaran pendidikan menurut OECD 2017. Gaji guru ini berbeda-beda di berbagai negara dalam hal struktur skala gaji dan penghasilan. Perbedaan dalam struktur gaji guru di antara negara-negara dapat ditinjau dari perbandingan antara gaji rendah tertinggi yang diterima guru-guru. Di sejumlah negara seperti Makedonia, Lithuania, Islandia, Kazakhstan, dan Panama, perbedaan antara gaji rendah dan tertinggi yang diterima guru lumayan kecil. Gaji guru berjabat rendah dan baru belajar dengan senior pejabat tertinggi di Islandia, Kazakhstan, dan Panama sebesar 10%, 13% dari negara. Di Lithuania, selisihnya hanya 3%. Di Makedonia, bahkan tidak ada perbedaan gaji antara guru senior dan guru yang baru mengajar. Di Yordania, Korea, Singapura, dan Thailand, keempat negara ini memiliki kenaikan struktur gaji itu yang fantastis. Di Thailand, perbedaan antara gaji guru senior dan junior mencapai 410%. Di Singapura, Korea Selatan, dan Yordania, perbedaannya mencapai masing-masing 201%, 185%, dan 168%. Di Indonesia, selisih gaji tertinggi dan terendah di kalangan guru sebesar 43,74%. Sumber daya untuk kegiatan di luar aktivitas belajar mengajar. Kegiatan ekstrakurikuler dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari keterampilan-keterampilan penting seperti kerjasama, pemikiran masalah, serta untuk menemukan bakat mereka.
Tawaran kegiatan ekstrakurikuler yang kaya juga dapat digunakan untuk menarik siswa keluarga tetap masuk ke sekolah sedang bersaing dengan siswa. Namun, penawaran kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh semua sekolah, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Berdasarkan jenjang pendidikan, aktivitas seni dan debat adalah ekstrakurikuler yang populer di tingkat SMA. Sebanyak 81% SMA menawarkan ekstrakurikuler aktivitas seni dibandingkan dengan jenjang lain yang hanya 52-69%. Sebanyak 41% sekolah SMA yang menawarkan ekstrakurikuler atau aktivitas debat, sementara hanya 15-30% jenjang pendidikan lain menawarkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kerjasama dengan perpustakaan daerah adalah yang paling sedikit ditawarkan di jenjang SMA, yaitu 14%. Di jenjang dan jenis sekolah lain, kegiatan ini ditawarkan oleh lebih dari 20% sekolah. Ekstrakurikuler membuat buku tahunan, koran, atau majalah populer di kalangan siswa MA. Ada 60% MA yang menawarkan ekstrakurikuler ini, sementara di jenjang pendidikan dan jenis sekolah lain, sekolah yang menawarkan sebesar 23-30%. Keterkaitan antara sumber daya pengajaran dan SDM. Penilaian Murillo dan Roman tahun 2011 dan Wills dan Samar tahun 2001 berdasarkan data Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education menunjukkan bahwa sumber daya sekolah memiliki dampak mendasar di negara-negara berpendapat menengah dan rendah. Bahkan setelah mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi siswa, bisa bertanya kepada para kepala sekolah mengenai kondisi sumber daya yang ada di sekolah dan sejauh mana sumber daya tersebut berdampak kepada kegiatan belajar mengajar. Sumber daya dimaksud adalah yang terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya pengajaran. Berdasarkan informasi kepala sekolah, OECD membuat indeks sumber daya manusia dan sumber daya pengajaran. Untuk meningkatkan keterbatasan, kedua indeks dikonversi ke dalam nilai 0,1 dengan 5 sebagai benchmark. Nilai tinggi mengindikasikan sekolah mempunyai cukup sumber daya. Untuk Indonesia, rata-rata SDM untuk sekolah adalah 6 dan rata-rata sumber daya pengajaran sekolah adalah 4. Hal ini menunjukkan sekolah-sekolah di Indonesia relatif memiliki SDM yang cukup, tetapi kekurangan dalam sumber daya pengajaran. Analisis korelasi antara indeks dan ketersediaan SDM dan indeks ketersediaan sumber daya pengajaran tersebut menunjukkan korelasi positif. Itu berarti ada hubungan erat antara tingkat ketersediaan SDM dengan tingkat ketersediaan sumber daya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.